Assalamualaikum, permisi. Aduh. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah sih. Nanti habis selesai makhluk siapa? Mata Dimas bahasa Indonesia. kalau tadi berangkat sekolahnya naik apa? Diantar, jadi nanti dijemput ya? Kegiatannya apa sih kalau di rumah sekarang, minggu-minggu ini? Belajar nih mbak, Selain belajar, membantu orang tua sama latihan sepak bola. rutin ya latihan sepak bola ini? Ya paling seminggu 3 kali. Jadi bagus sih buat mengisi waktu-waktu kosong gitu ya, daripada bermain kayak dulu gitu. Iya. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ibu juga sehat toh? Sehat. Sekolah ini masih ada acara nggak rutin nggak sih? Terakhir yang puncaknya acara di Senin. Tanggal berapa? 10 kayaknya. Kamu juga ikut mengisi acara itu? Iya, saya ikut ekstra teater waktu hari Senin itu kan disuruh tampil teaternya. Itu seminggu berapa kali latihan teaternya? Teater sih nggak pasti nih mbak, soalnya tanggal 17 tahun enggak 18 Mei ada di alun-alun Tanjung. Malam apa? Tanggal berapa? 17 kalau enggak 18 sih kayaknya. Nanti saya lihat ya. Kegiatannya apa aja deh selain sepak bola, membantu orang tua? Minggu tanggal 9 itu kan di sekolah sepak bola kan ada kompetisi mbak. Kompetisi di aslinya kan di Stadion Pangeran Timur Caruban, tapi nggak jadi karena nggak boleh, masih ada itu mbak yang tragedi Kanjuruhan itu lapangannya dipindah di Ngampel. Ngampel dekat rumah saya tuh. Dekat nggak? Deket kok. Dari apa? Hari Minggu tanggal 9. Oh, udah kemarin. Ya, minggu kemarin itu mbak. Terus kan apa tuh? Waktu itu berangkat dari rumah jam kurang lebih setengah 6. Kurang lebih setengah 6. Dan nyiapin barang-barang dari semalam jam 10 sih kayak malam tapi nggak main mbak malam ya, jadi di rumah aja main HP. Di situ berangkat dari sana, pertandingannya mulainya jam 8 sampai 9, waktunya 1 jam. Pertandingannya 2 kali sih. Yang pertama lawan Gadesa Kelumutan Selatan. Masuk susah gitu. Ya, susah dong. Waktu itu kan kayak apa kan ya? Kan sana kuasi batinnya ya. Iya, itu juara 2 kecamatan. Nah itu pakai formasi bertahan sama pelatihnya disuruh bertahan, menyerang mainnya setengah lapangan. Nah terus yang pertandingan kedua lawan Jaya FC. Mudah tapi enak gak? Ya lumayan sih mbak. Pertama itu kalah 2-0 nih mbak. 2-0 di babak kedua ngembaliin keadaan di selanahan imbang 2-2. Waktu itu yang nyetak tuh saya satu sama teman saya satu. Iya. Jadi kan akhir-akhir ini berarti kamu tuh fokus ke sepak bola ya? Sibuk sekali. Itu gimana? Mempengaruhi sekolah, pembelajaran? Ya kalau capek sih enggak, tapi kan kewajibannya masih sekolah kan harus semangat gitu. Kalau capek asli. Ya tapi gimana kalau misalnya itu olahraga sepak bola itu agak dikurangi biar kamu tuh nggak kecapean pas sekolah? Nggak bisa. Kalau aslinya capeknya itu kan habis kayak turnamen gitu sih mbak. Kalau latihan biasa enggak. Buat olahraga itu. Ngeluarin keringat gitu mbak. Kemarin itu kan kita kan sudah melakukan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan dari tahap ke-1, 2, Mas Alvan kan sudah memutuskan bahwa jauh lebih
Terus gimana dari kegiatan kemarin kan kita sudah melakukan tahap konseling kedua dan ini kita melakukan konseling tahap ketiga. Itu gimana? Sudah merasa yang sehabis konseling tahap kedua itu saya di rumah, dari konseling tahap kedua saya sudah lebih baik, lebih enak, tapi masih kurang lega gitu. kurang lega? Coba jelaskan kurang leganya tuh yang bagaimana? Masih kayak bingung dengan cara-cara rumus-rumus dari matematika itu untuk menjawabnya. Kamu sudah katanya kan kemarin kamu bilang kalau kamu tuh mau les ya, itu gimana? Udah dilakukan? Kalau les nggak bisa sih, saya belajar di rumah. Nah, saran saya itu kan sebenarnya tuh banyak ya cara alternatif selain les. Kalau les kan kita kan mengeluarkan biaya lagi. Coba kamu mendekati temanmu yang pinter di akademik matematika itu, kamu berteman sama dia, kamu bisa belajar bareng, atau mungkin kalau kamu kan di sini kelas 8, terus kamu kan punya kakak kelas 9 ya kan. Nah itu bisa kamu mintai bukunya untuk belajar, untuk mengevaluasi kamu. Jadi selesai pelajaran matematika, kamu selain kamu belajar sama teman kamu yang pintar matematika itu, kamu mintalah buku dari kakak kelasmu. Kak, saya pinjam bukunya buat pembelajaran saya matematika karena saya ada kendala kalau saya kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Terus ada lagi yang kurang leganya tuh. Kalau dukungan dari orang tua sih sudah mulai ada. Orang tua ya enak, cuma yang kurang lega itu dari dukungannya yang banyak. Kalau dukungan dari orang tua sudah mulai ada, yang kurang leganya di lingkungan, karena lingkungan belajar di sekolah masih ada yang kurang positif atau negatif itu. Coba jelaskan positifnya itu gimana, kurang positifnya itu gimana, terus negatifnya itu gimana? Coba jelaskan. Positifnya itu banyak teman yang sering ngajak main, sering ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ada juga yang negatifnya itu kayak ngajak yang kurang baik gitu loh. Kurang baiknya itu yang gimana? Coba jelaskan yang positifnya itu gimana, yang negatifnya itu gimana? Kalau yang positifnya itu, kalau di lingkungan sekolah banyak yang ngajak main, ngajak ngobrol, yang kayak semacam pokoknya yang baik-baik gitu. Tapi kalau yang negatif itu kayak apa tuh, waktu pembelajaran ngajak ngobrol, ngajak colu gitu, dan kayak lagi saya suka itu waktu mau sholat nggak diajak sholat gitu. Tapi Mas Alvan selalu mau nggak diajak ke hal yang negatif itu? Nggak mau sih. Kalau yang di kelas itu yang di waktu pembelajaran bisa sering kayak itu. Kalau yang sholat nggak mau. Kan gini, Mas Alvan kan sudah kelas 2 SMP ya, sebentar lagi mau kelas 3. Sebenarnya tuh Mas Alvan tuh enak loh memilih teman yang bisa diajak ke arah positif sama yang enggak. Kalau misal punya teman yang ngajak ke negatif terus, ya udah tinggal aja. Bukannya Mas Alvan tuh menjauhi, tapi menghindari. Iya, tetap ditemani, tetap kalian tuh tetap ya berteman seperti biasa, tapi ya jangan terlalu berlebihan gitu. Soalnya takutnya pengaruh, paham ya? Nah, sekarang kan dekati teman-teman yang membawa aura positif lah. Contohnya kalau tadi diajak sholat, sering nggak diajak sholat itu ya. Ya udah itu jauhi aja. Yang sekiranya baik buat Mas Alvan, lakuin aja. Yang selagi itu positif ya, buat Mas Alvan, buat masa depan Mas Alvan juga. Dari peningkatan belajar matematika, nilai saya sudah mulai membaik. Yang sebelumnya paling dapat 50, 40, ini sudah mulai naik dari 55, 60, 65. Jadi sedikit demi sedikit membaik.
Perasaan Mas Alvan gimana sekarang setelah kita melakukan tahap-tahap yang kemarin? Perasaan saya sudah mulai lega, lebih tenang, lebih enak kalau ada pembelajaran matematika dan lebih konsentrasi sih Bu. Setelah kita melakukan perkonselingan kemarin itu rencana yang sudah kita lakukan kemarin itu apa sudah kami lakukan? Kalau belum, coba jelaskan kenapa kok belum. Kalau rencana kemarin yang minta dukungan dari orang tua sudah saya sampaikan, sama yang di matematika disuruh fokus, ini sudah mulai saya terapkan. Dan yang lingkungan kurang ya? Kurang sih Bu, yang lingkungan kurang memperhatikan saya. Jadi di sini kamu itu kenapa kok nggak bisa menerapkan kenapa kamu kok belum bisa melakukan teknik langkah untuk menyelesaikan diri ke lingkungan belajar yang lebih baik? Terus kenapa kamu kok belum bisa menyesuaikan dari teknik kemarin yang sudah kita bahas? Kenapa kendalamu itu apa? Yang lingkungan itu? Iya. Yang lingkungan itu masih kayak dikelilingi orang-orang yang membawa aura negatif gitu. Yang positifnya kurang sih Bu. Soalnya banyak pertanyaan teman-teman saya yang membawanya aura negatif. Itu di sekolah saja apa juga di rumah? Di sekolah sih, kalau di rumah jarang bergaul sama teman yang ada di rumah gitu maksudnya. Kalau digaul ya bergaul, tapi kalau keluar sore jarang. Soalnya kan sibuk kayak latihan sepak bola dengan orang tua. Soalnya kan itu kan jualan di rumah. Jadi teknik apa yang sudah kamu lakukan untuk kamu bisa fokus lagi dan menyukai pelajaran matematika? Ya saya kan menghafalkan cara-cara untuk mengerjakan matematika, difokus dan bisa lebih menerapkan matematika di pelajaran yang saya sukai. Jadi sekarang kalau untuk pembelajaran matematika sudah mulai sedikit demi sedikit untuk berubah ya? Iya. Dari sebelumnya kamu sangat tidak suka, tapi sekarang udah agak mendingan gitu. Terus untuk teknik apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, menyampaikan, dan cara menyampaikannya itu bagaimana? Ya kalau waktu habis maghrib kan biasanya kan kumpul di ruang tamu gitu. Ya saya mulai bicara sedikit demi sedikit, ya kayak bicara ibu saya kan biasanya kayak bahasa Jawa ya. Nggak apa ya gimana? Pak, Bu, kula nyuwun ngertiane di belajar sekitar mawon. Terus responnya gimana? Iya tak Nggak apa pakai bahasa Jawa aja. tak Semangat. tak ulangi. Jadi sekarang tuh sering ya diperhatikan. Ya Bu, sudah ada mending. Ya alhamdulillah ya kalau begitu. Dari langkah-langkah kemarin berarti kamu sudah cukup bisa melakukannya ya? Iya sudah mulai sedikit sih. Jadi sekarang kamu kendalanya cuma ada di itu, kamu ya nggak bisa menerapkan teknik penyesuaian lingkungan itu ya? Iya kurang bisa, kurang paham sih untuk yang di lingkungan. Ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan semua teman tuh ya kita temani ya, tapi kita harus pilih mana yang teman membawa aura negatif sama yang positif. Jadi kita tuh harus bisa memilih. Kamu kan sudah umur berapa sih? 14. Sebentar lagi mau kelas 3. Ya kalau sekiranya kamu punya teman yang dia tuh ngajak ke kamu ke arah yang jelek terus, ya udah nggak usah diikutin ajakannya, tapi tetap berteman gitu. Jadi kita tuh nggak usah memutuskan pertemanan karena dia jelek ya, itu nggak boleh. Tapi kalau dia ngajak ke arah yang negatif itu kamu nggak usah mau. Maaf saya nggak bisa gitu.
Terus kalau teman-teman yang positif itu ya ikuti aja. Contohnya tadi kamu kan udah mulai bisa ya kayak pembelajaran matematika. Nah, deketin temenmu yang pintar matematika, ajaklah belajar bersama. Terus teman-temanmu yang lain yang mungkin yang kamu anggap itu negatif, ngajak kamu ke arah negatif, terus ajak sekalian untuk belajar. Kamu yang harus mengajak dia, kalau kayak ini tuh negatif loh, ini tuh jelek loh, ayo ikut saya aja, nanti biar kita tuh positif bersama-sama. Contohnya belajar bersama matematika, belajar matematika bersama-sama. Enggak belajar matematika aja ya, semua pembelajaran kita belajar sama-sama yuk. Terus kalau waktunya sholat, ayo kita sholat, ayo kita kesini arah yang positif, kita buang yang negatif, itu nggak baik buat masa depan kita gitu. Kamu paham ya? Soalnya kebanyakan kan saya orangnya pemalu ya gitu. Kebanyakan teman-teman saya kan kebanyakan ya gak nakal, mau kenalan sama orang yang baru kayak gitu kan masih malu, cenderung malu. Jadi kamu kurang bisa beradaptasi sama lingkungan yang baru, kalau teman-teman baru gitu ya. Itu kenapa? Karena saya punya sifat pemalu untuk kenalan gitu. Ya kalau kamu pemalu itu sebenarnya tuh kalau berkenalan sama orang baru itu kalau masih merasa malu atau kurang percaya diri itu wajar ya. Tapi itu nggak baik loh buat nanti kamu ke masa depan kamu. Nanti kamu nggak bisa open ke dunia luar. Ya, jadi sedikit demi sedikit kamu juga harus agak mengurangi sifat-sifat pemalu itu. Ya, selagi kalau kita benar ngapain kita malu? Ajaklah perkenalan orang. Iya, kalau orang itu nanti baik ke kita, ya udah kita kenalan, tanyalah namanya gitu ya. Terus jadi ini gimana perasaanmu setelah kita melakukan pertemuan ini? Sudah lebih baik nih, sudah mulai nyaman, sudah mulai paham untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, untuk tidak menjadi pemalu saat berkenalan dengan orang lain seperti itu. Saya harap dari pembicaraan kita tadi mohon diterapkan lagi ya. Untuk tadi kamu kurang bisa menyelesaikan diri, itu kamu masih butuh lagi ya, butuh kayak berarti untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu kamu butuh mendalami lagi ya. Teknik-teknik kita tadi dari kemarin itu kamu pahami, terus apa yang tadi saya sampaikan itu kamu pahami, lalu kamu terapkan. Untuk yang akademik matematika, pembelajaran matematika ini saya rasa kamu sudah cukup baik. Mohon ini ditingkatkan lagi, jangan sampai kamu malas-malasan lagi ya. Dan saya ingatkan lagi, kamu jangan membenci guru matematikamu. Semua guru itu baik ya, tujuannya sama, untuk mencerdaskan semua siswanya ya. Untuk perhatian dari orang tua, alhamdulillah ibu juga ikut senang kalau orang tua kamu tuh udah mulai bisa memberi support system buat kamu, semangat buat kamu. Semoga tetap seperti itu. Dan yang terakhir tadi kamu bicara bahwa kamu kurang percaya diri bila berhadapan atau berkenalan dengan orang lain, itu kamu juga harus bisa merubahnya. Tadi seperti yang sudah saya bilang, kamu harus berubah ya. Karena kamu itu akan menemui perjalanan panjang, jadi kamu harus berusaha open untuk orang-orang baru. Iya, ajaklah perkenalan, ajaklah ke lingkungan yang baik. Terus yang saya harap semua langkah-langkah yang sudah kita pembicarakan tadi bisa kamu terapkan ya. Ada keraguan mengenai masalah yang kamu hadapi, bisa diceritakan lagi? Kalau soal lingkungan sih sudah dari penjelasan Bu Maya tadi sudah mulai enak, sudah mulai ngerti. Cuma yang saya belum puas itu di matematikanya, kayak nilainya masih turun, masih kurang bagus itu buat saya. Tapi itu tadi sudah saya bilang ya, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk les, tapi deketi teman kamu yang minta matematika, cari informasi mengenai matematika, atau mintalah buku ke kakak kelasmu, disuruh belajar
dikasih arahan dari kakak kelas muka, aku tuh bingung di bab ini loh, tolong dong kasih tahu ini gimana caranya, itu kan bisa ya. Oke. Dari tadi pembahasan yang saya bilang tadi, kamu bisa ya melakukannya? Bisa Bu. Bisa, yakin? Kalau kamu tidak bisa, apa jalan lain atau alternatif lain yang akan kamu lakukan? Saya akan bercerita lagi dengan temannya untuk mengungkapkan yang saya Kendala-kendalanya ya, saya tidak bisa ya. saya rasa cukup Bu. Habis ini saya ada pelajaran prakarya di sini. Tadi kita sudah melakukan perkonselingan 20 menit. Saya harap untuk perkonselingan selanjutnya kamu bisa bercerita lagi kepada saya keluh kesahmu atau apa yang kamu rasakan. Semoga di perkonselingan tahap 4 kita bertemu dengan keadaan kamu yang baik, jauh lebih baik lagi dan sehat walafiat. Itu kembali ke kelas. Jadi ya.